Guys, pernah dengar istilah konten orisinil nggak? Nah, biasanya kalau di TikTok, ketika kita mengunjungi suara asli dari konten orang tersebut, jika dia tidak mengambil suara dari konten orang lain, maka akan ada muncul konten suara orisinil dan itu bisa kita gunakan ulang suaranya. Saya akan contohkan melihat salah satu konten yang memiliki suara original, ya guys ya. Oi, mana layangan? Malu aja lo. Nah, kita bisa cek di bagian suara asli dan ini adalah suara asli atau konten original yang dibuat oleh orang tersebut. Nah, di sini akan diperlihatkan semua suara asli atau konten original yang dibuat oleh user tersebut. Nah, di sini semuanya bisa kita gunakan kembali ya guys ya. Nah, pada penasaran kan bagaimana cara membuat konten orisinil ini dan apa saja keuntungannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan di-skip karena di sini saya akan menjelaskannya sampai selesai, sampai tuntas, sampai klimaks dan sampai cerot. Tentunya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Bagi kalian yang mau tahu informasi biar sukses menjadi YouTuber pemula ataupun informasi aplikasi penghasil uang terbaru ataupun informasi aplikasi menarik lainnya, disinilah tempatnya. Oke guys, kita akan lanjut ke langkah-langkah cara membuat konten orisinil di TikTok ini. Nah, ini konten orisinil orang yang mana kalau kita klik gunakan suara ini, maka kita akan diarahkan untuk ke fitur kamera untuk menggunakan suaranya. Nah, selanjutnya kita bebas mengambil video rekaman kita langsung sesuai dengan suara yang sudah dibikin oleh pemilik konten orisinil atau suara orisinil. Nah, di sini setelah kita melakukan acting dengan kameranya sesuai dengan suara orisinilnya, maka kita bisa mereupload suara orisinal orang tadi dengan menggunakan video kita sendiri. Oke guys. Namun di sini kita tidak menggunakan suara orisinil kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin membuatnya dengan versi kita sendiri atau dengan cara kita sendiri? Atau dengan ide kita sendiri supaya konten kita nanti bisa digunakan suaranya oleh orang lain seperti yang saya perlihatkan sekarang. Oke guys, kita lanjut ke proses pembuatan video orisinilnya. Untuk langkah awal, teman-teman tentukan terlebih dahulu ide dari video yang ingin teman-teman buat. Teman-teman buat terlebih dahulu video-videonya. Dan setelah itu, teman-teman kumpulkan semua efek suara ngakak atau kocak yang lagi viral sekarang. Teman-teman bebas mau mengambilnya di mana, mau mengambilnya di browser atau di YouTube atau di mana sekalipun. Nah, setelah teman-teman kumpulkan suaranya, teman-teman potong seperti suara ketawa, efek yang lagi viral, lalu teman-teman simpan di perangkat teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa efek suara kocak yang sudah saya potong-potong dan sudah saya simpan di perangkat saya sendiri. Nah, seperti itulah contohnya tadi, efek-efek suara kocak yang harus teman-teman simpan. Nah, teman-teman boleh menyimpan efek tersebut baik berupa video maupun berupa audio sekalipun, karena nanti juga bisa diekstrak dalam di aplikasi pengeditan videonya. Teman-teman juga boleh menyimpan atau memotong efek suara tersebut dengan aplikasi yang biasa teman-teman gunakan. Namun di sini saya menggunakan Insert. Oke guys, setelah efek suara kocaknya sudah tersimpan, maka kita akan lanjut ke pengeditan videonya. Sebagaimana tadi yang saya katakan, teman-teman terlebih dahulu harus mempersiapkan video orisinal atau video teman-teman sendiri yang sudah sesuai dengan acting atau tema yang ingin teman-teman gunakan. Lalu setelah itu baru teman-teman masukkan efek dari suara kocak maupun dari suara bot Google. Teman-teman juga bisa mencari atau menggunakan musik yang sesuai dengan ide konten yang ingin teman-teman buat. Lalu teman-teman potong ya guys ya. Nah, di sini perlu diperhatikan jangan sampai memotong dari musik yang ingin teman-teman gunakan itu sampai lebih dari 15 detik.
karena akan rentan terkena klaim hak cipta. Kalau sudah terkena klaim hak cipta, maka video teman-teman akan dibisukan setelah diupdate nanti. Nah, di sini saya mengambil salah satu video orang lain. Ini bukan video saya ya guys ya, saya download di aplikasi TikToknya langsung. Nah, ini saya hanya memberikan contoh bagaimana cara membuat efek suaranya supaya terlihat kocak. Nah, di sini video ini sebelumnya sudah menggunakan suara. Kita terlebih dahulu atur dulu itu ukuran dari videonya, yaitu sesuai dengan ukuran video TikTok, ya guys ya. Nah, ini saya mengeditnya di aplikasi InShot. Dan sekarang video ini sudah ada suara sebelumnya. Kita bisa hilangkan semua suaranya. Setelah itu videonya kita simpan dulu di draft aplikasi InShot-nya, lalu kita masuk ke Google Chrome atau di web browser teman masing-masing. Nah, di sini kita akan membuat suara efek dari suara bot Google ya guys ya. Teman-teman ketikkan saja di web browser atau di Google Chrome Botika Text. Nah, kenapa saya menggunakan Botika Text ini? Karena di sini sangat banyak pilihan suara Google yang ingin teman-teman gunakan, baik itu suara perempuan maupun suara laki-laki. Setelah masuk ke laman Botika Text, selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Lalu hapus teks yang sudah ada sebelumnya. Teman-teman ganti dengan teks yang ingin teman-teman gunakan. Saya akan contohkan pembuatan teksnya. Nah, ini sesuai dengan topik atau tema yang kita inginkan. Misal yang lagi viral. Hey muka toples. Nah, di sini teman-teman boleh memilih di bawahnya pilihan suara yang ingin teman-teman gunakan. Nah, coba kita tes dari suara Bella. Ini suara perempuan ya guys ya. Kita akan dengarkan suaranya seperti apa. Teman-teman bisa play terlebih dahulu. Jangan di-download, karena teman-teman akan memilih suara mana yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman centang saja saya bukan robot, lalu klik play, maka suaranya akan terputar. Nah, itulah tadi dari suara Bella Google. Nah, suaranya nggak bagus ya guys. Kita ganti ke suara, biasanya saya menggunakan Olivia. Hei muka toples. Nah, itulah suara dari Olivia Google. Sekarang kita klik download jika sudah sesuai ya guys ya. Nah, maka ini akan tersimpan di penyimpanan perangkat kita masing-masing. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teks berikutnya yang ingin kita gunakan. Nah, ini sesuaikan dengan tema video yang sudah kita buat ya guys ya, supaya kontennya terlihat kocak dan nyambung. Nah, setelah semua teks botikanya kita download sudah menjadi dalam bentuk suara Google, kita masuk lagi ke aplikasi pengedit videonya. Nah, di sini kita masuk ke draft yang sudah kita simpan tadi ya guys ya. Lalu selanjutnya kita tinggal masukkan teks Google yang kita download tadi beserta efek suara kocak yang sudah kita potong-potong sebelumnya. Nah, di sini saya akan memasukkan dari awal berurutan sesuai dengan keadaan video yang kita buat atau sesuai dengan tema isi video yang kita buat sebelumnya. Karena di sini saya tidak menggunakan video saya sendiri, karena saya hanya mencontohkan saya menggunakan video orang lain. Sekarang giliran saya memasukkan suara kocak yang sudah saya simpan dan saya potong. Di sini saya menyimpannya dalam bentuk video suaranya ya guys ya. Nah, namun di sini bisa kita ekstrak dalam bentuk audio kembali. Selanjutnya kita masukkan teks botikanya lagi. Kenapa kamu bengong? Nah, teman-teman bebas menyusunnya sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing yang sesuai dengan video yang sudah teman-teman buat. Nah, selanjutnya teman-teman boleh menggunakan musik yang sudah teman-teman potong sebelumnya, yang mana musik ini juga sesuai dengan tema dari video teman-teman. Nah, catatan, jangan sampai memotong musik itu lebih dari 15 detik karena ini sangat rentan sekali terkena klaim hak cipta. Namun jika teman-teman yakin kalau musik tersebut tidak akan terkena klaim hak cipta, teman-teman bisa menggunakannya dengan durasi lebih panjang lagi. Sekarang kita akan coba tes putar video yang sudah saya masukkan teks botika dan musiknya sebelum kita simpan ya guys ya. Hei muka toples. Kenapa kamu bengong?
Nah, jadi seperti itulah kira-kira editan suara efek musik yang sudah kita masukkan tadi. Nah, teman-teman bisa mengeditnya lebih bagus lagi sesuai dengan tema yang ingin teman-teman gunakan. Karena di sini saya mengeditnya hanya sebagai contoh saja. Setelah selesai, lalu kita lanjut simpan videonya. Nah, setelah videonya tersimpan, maka kita bebas mengupload video ini ke akun TikTok kita masing-masing. Kita percepat saja, sekarang videonya sudah saya unggah atau sudah saya upload ke Hei, muka aplikasi toples. TikToknya. Kenapa kamu bengong? Namun di sini, jika kita memutar videonya dengan akun kita sendiri, maka kita tidak akan menemukan lambang musik konten orisinalnya ya guys ya. Jadi kita harus memutarkannya dengan akun lain supaya kita bisa melihat lambang konten orisinilnya. Saya akan masuk ke akun lain untuk memperlihatkannya. Sekarang saya sudah berada di akun lain dan saya akan memutar video tadi yang saya upload di akun sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat suara asli dari kemeja batik pria, itu nama akun saya yang sebelumnya ya guys ya. Nah, kita bisa klik maka kita akan dibawa ke halaman konten orisinil dan ini bisa kita gunakan kembali. Nah, apa sih keuntungannya membuat konten orisinal ini? Sebenarnya tidak ada ya guys ya. Sebenarnya di sini jika kita kreatif dalam membuat konten orisinal seperti ini, maka orang-orang akan lebih tahu dengan kita dengan konten orisinal yang sudah sering digunakan oleh orang lain. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan jumlah followers kita dengan cepat. Namun di sini, jika kita membuat template orisinal dengan menggunakan aplikasi pengedit CapCut atau CapCut, itu kita bisa mendapatkan penghasilan atau bisa memonetisasi akun CapCut kita. Nah, seperti apa sih cara menghasilkan atau memonetisasi akun CapCut atau yang bisa disebut dengan kreator CC ya guys ya. Nah, yang mana nantinya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari setiap orang yang menggunakan template teman-teman. Nah, saya akan membahas bagaimana cara menjadi kreator CapCut ini di video berikutnya. Namun untuk kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa teman-teman klik subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi teman-teman yang suka, tinggalkan komentar untuk ide-ide dan sarannya. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.